Apakah keizinan berpoligami pada surat keempat ayat 3 bersifat merendahkan ataukah memuliakan derajat perempuan? Untuk memahami maksud surat keempat ayat 3, di mana terkandung keizinan berpoligami bagi lelaki yang berkesanggupan untuk menikahi janda beranak yatim sebagai istri kedua, ketiga, dan keempat, hendaklah masing-masing istilah penting dalam ayat suci itu dibahas satu persatu. Dalam surat keempat ayat 3 terkandung istilah aksato dan a'dala. Keduanya tak mungkin bermakna sama, tetapi yang satu berarti berbuat efektif dan yang satu lagi bersikap adil. Istilah yatama dalam ayat suci itu berarti anak yatim, yang tentunya terdiri dari anak lelaki dan perempuan. Istilah fankihu yang berarti nikahilah sebenarnya bukanlah berbuat keizinan, tetapi berbentuk perintah atau fi'il amar. Karenanya yang akan dinikahi menurut surat keempat ayat 3 adalah nisa atau perempuan. Jelasnya perempuan-perempuan yang beranak yatim. Jadi yang harus dinikahi menurut ayat suci itu ialah perempuan-perempuan yang beranak yatim atau janda-janda yang beranak yatim. Bukanlah anak-anak yatim itu sendiri yang sesungguhnya terdiri dari lelaki dan perempuan. Tambahan lagi sebagai anak-anak yatim tentunya mereka masih anak-anak yang belum pantas dinikahi. Perintah untuk menikahi janda-janda beranak yatim pada surat keempat ayat 3 sejalan dan cocok dengan maksud yang terkandung pada surat keempat ayat 127, di mana tercantum istilah yang artinya perempuan-perempuan yang beranak yatim. Keizinan berpoligami dalam Islam hanya dibolehkan bagi lelaki yang berkesanggupan untuk menikahi perempuan janda yang beranak yatim, bukan untuk menikahi perempuan-perempuan gadis atau yang bukan beranak yatim. Tiada satu ayat suci pun di dalam Al-Quran yang menerangkan boleh berpoligami selain pada surat keempat ayat 3 dan surat keempat ayat 127. Semua istilah yang kita bicarakan tadi mengandung pengertian bahwa masyarakat Islam harus memperhatikan nasib dan keadaan perempuan yang beranak yatim. Orang-orang yang berkesanggupan hendaklah menikahi perempuan-perempuan janda yang beranak yatim agar dapat berbuat efektif terhadap anak-anak yang kehilangan bapak kandungnya. Dengan menikahi perempuan janda beranak yatim, demikian akan terdapatlah kerukunan hidup bermasyarakat. Karenanya tiada kedapatan suatu pertanda dalam surat keempat ayat 3 yang sifatnya merendahkan derajat kaum perempuan. Begitupun dalam hubungan ayat suci pada surat keempat ayat 127. Kiranya dengan penjelasan ini dapatlah difahami bahwa surat keempat ayat 3 mengandung hukum untuk kebahagiaan kaum perempuan sendiri. Adanya surat keempat ayat 3 yang mengandung perintah pada lelaki berkesanggupan untuk menikahi perempuan janda beranak yatim adalah satu kemestian, karena tanpa surat keempat ayat 3 akan sia-sialah hidup anak-anak yatim bersama ibunya tanpa perlindungan pemeliharaan dalam lingkungan masyarakat setempat. Dari sebab itu, tiadalah alasan bagi orang-orang di luar Islam untuk mencela hukum Islam dalam hal pernikahan. Sebaliknya, surat keempat ayat 3 dan surat keempat ayat 127 adalah hukum efektif, praktis yang sebenarnya tak pernah ada dalam hukum agama lain di luar Islam.